Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Eka Pratiwi dengan NIM 200201036. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Di sini kita akan membahas yang pertama definisi keperawatan medikal bedah, yang kedua peran dan fungsi perawat, ketiga lingkup praktek keperawatan medikal bedah, yang keempat komponen keperawatan medikal bedah, dan yang kelima tren dan isu keperawatan medikal bedah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, definisi keperawatan medikal bedah. Yang pertama, menurut Nur Salam, keperawatan medikal bedah adalah pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu keperawatan medikal bedah dan teknik keperawatan medikal bedah berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual. Peran utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan kepada manusia sebagai objek utama pengkajian filsafat ilmu keperawatan ontologis. Selanjutnya, menurut Raymond H. dan Shimamura, pengertian keperawatan medikal bedah mengandung 3 hal. Yang pertama, mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam medikal bedah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian rangka pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah. Yang ketiga, berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan dan berorientasi pada masa depan. Lanjut, pengertian keperawatan medikal bedah mengandung 4 hal seperti di bawah ini. Yang pertama, pelayanan profesional. Seorang perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien selalu memandang pasien secara holistik atau menyeluruh, baik bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Dalam setiap tindakan, perawat dituntut untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional, sesuai dengan standarisasi profesi keperawatan. Pelayanan ini diberikan oleh seorang perawat yang berkompetensi dan telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya sudah melalui jenjang pendidikan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ilmu pengetahuan terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Yang ketiga, menggunakan scientific metode. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui tahap-tahap dalam proses keperawatan berdasarkan pendekatan ilmiah, dengan menggunakan standarisasi asuhan keperawatan yang ada, seperti NANDA, NIC, NOC, atau yang saat ini sedang kita gunakan yaitu SDKI, SILKI, dan SIKI. Yang terakhir, berlandaskan etika keperawatan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat menerapkan asas etika keperawatan yang ada, yang meliputi autonomi, yaitu menghargai hak pasien atau kebebasan pasien. Yang kedua, beneficence, menguntungkan bagi pasien, veracity, kejujuran, dan justice, yaitu keadilan. Selanjutnya, peran dan fungsi perawat. Pertama, kita akan membahas peran perawat. Yang pertama ada peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan. Hal ini dilakukan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Yang kedua, peran sebagai advokat atau pembela klien. Peran ini dilakukan perawat
dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya. Perawat juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi 1. Hak atas pelayanan sebaik-baiknya, 2. Hak atas informasi tentang penyakitnya, 3. Hak atas privasi, 4. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri, 5. Hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Yang ketiga, peran sebagai edukator. Peran ini dilakukan untuk yang pertama, meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatannya. Yang kedua, perawat memberi informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien. Keempat, peran sebagai kolaborator. Perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Yang kelima, peran sebagai konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang terakhir, peran sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis, dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi perawat. Yang pertama, independen. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, dependen. Fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas atau instruksi dari perawat lain. Yang ketiga, interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan lainnya. Selanjutnya, lingkup praktek keperawatan medikal bedah. Menurut lingkup praktek keperawatan medikal bedah merupakan bentuk asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan fisiologis, baik yang sudah nyata atau terprediksi mengalami gangguan, baik karena adanya penyakit, trauma, atau kecacatan. Praktek keperawatan medikal bedah menggunakan langkah-langkah ilmiah pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan memperhitungkan keterkaitan komponen-komponen bio, fisiko, sosial klien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, atau kecacatan. Lingkup keperawatan medikal bedah menurut Nur Salam. Yang pertama, lingkup masalah penelitian pengembangan konsep dan teori keperawatan. Penelitian ini difokuskan pada kajian teori-teori yang sudah ada dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa keperawatan adalah suatu ilmu yang berbeda dari ilmu profesi, kesehatan lain, serta kesesuaian penerapan ilmu tersebut dalam bidang keperawatan. Yang kedua, lingkup masalah penelitian kebutuhan dasar manusia meliputi identifikasi sebab dan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, lingkup masalah penelitian pendidikan keperawatan. 4. Lingkup masalah penelitian manajemen keperawatan yang meliputi model asuhan keperawatan medikal bedah, peran kinerja perawat, dan model sistem pencatatan dan pelaporan. Yang kelima, lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan medikal bedah. Difokuskan pada asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan. Topik masalah didasarkan pada gangguan sistem tubuh yang umum terjadi pada klien dewasa. Ilmu keperawatan medikal bedah menurut Nur Salam, yang pertama sistem kekebalan tubuh, kedua sistem respirasi dan oksigensi,
3. Sistem kardiovaskular. 4. Sistem persyarafan. Komponen keperawatan medikal bedah ada 5. Yang pertama, manusia. Yang kedua, keperawatan. Ketiga, konsep sehat sakit. 4. Konsep lingkungan. 5. Aplikasi pada asuhan keperawatan. Pertama, manusia. Penerima asuhan keperawatan adalah manusia, individu, kelompok, komunitas atau sosial. Masing-masing diperlakukan oleh perawat sebagai sistem adaptasi yang holistik dan terbuka. Yang kedua, keperawatan. Bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, konsep sehat sakit. Definisi menurut WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif. 1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. 2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Sakit adalah suatu kondisi di mana kesehatan tubuh lemah. Sakit adalah keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam hal, bisa suatu kejadian, kelainan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan. 4. Konsep lingkungan. Lingkungan sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal, yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dan perilaku seseorang dan kelompok. Kelima, aplikasi pada ASCEP, yaitu pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tren dan isu keperawatan medikal bedah. Pertama, tren keperawatan medikal bedah meliputi peluang riset keperawatan di masa depan, lokasi tempat bekerja, keahlian perawat dalam riset, waktu pelaksanaan yang terbatas, dan topik riset keperawatan yang tidak sesuai. Isu keperawatan medikal bedah. Yang pertama, antitetikal terhadap perkembangan ilmu keperawatan. Karena rendahnya dasar pendidikan profesi dan belum dilaksanakannya pendidikan keperawatan secara profesional, maka perawat lebih cenderung untuk melaksanakan perannya secara rutin dan menunggu perintah dari dokter. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri atau harga diri. Perasaan rendah diri atau kurang percaya diri tersebut timbul karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang memadai, serta sistem pelayanan Indonesia yang menempatkan perawat sebagai warga negara kelas 2. 3. Kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset keperawatan. Hal ini lebih disebabkan oleh pengetahuan atau keterampilan riset yang sangat kurang, keterbatasan waktu, dan tidak adanya anggaran karena kebijakan yang kurang mendukung pelaksanaan riset. Faktor lain yang sebenarnya sangat memprihatinkan adalah tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa keperawatan bukan langkah-langkah riset secara ilmiah, tetapi lebih menekankan pada laporan kasus per kasus. 4. Pendidikan keperawatan hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan yang sempit. Pembinaan keperawatan dirasakan kurang memenuhi sasaran dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan keperawatan dianggap sebagai suatu objek untuk kepentingan tertentu dan tidak dikelola secara profesional. Kurikulum yang diterapkan lebih mengarahkan perawat tentang how to work and apply, bukan how to think and do critical. 5. Rendahnya standar gaji bagi perawat. Gaji perawat, khususnya yang bekerja di instansi pemerintah, dirasakan sangat rendah bila dibandingkan dengan negara lain, baik Asia ataupun Amerika. Keadaan ini berdampak terhadap kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang profesional. Terakhir, sangat minimnya perawat yang menduduki pimpinan di institusi kesehatan. Masalah ini sangat krusial bagi pengembangan profesi keperawatan, karena sistem sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang baik. Demikian presentasi materi mengenai konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.